Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini saya ingin menyoroti saham yang menurut saya harga sahamnya ini tidak bisa turun alias dijaga supaya tidak turun. Ya, nah sebelum kita membahas mekanisme bagaimana sih saham ini kok bisa harganya dijaga dan tidak bisa turun, nah teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya dan tonton video ini sampai selesai. Nah, saham yang saya maksud adalah saham ULTJ ya. Ini menurut saya yang saya dalami mengenai saham ini, harga saham ULTJ ini dijaga supaya tidak turun. Nah, kita akan lihat nih pergerakan harga sahamnya dalam jangka panjang ya. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang, harga sahamnya ini selalu naik. Bahkan di tahun 2020 ya, di saat video ini diambil tanggal 7 Oktober 2020 ya, harga saham ULTJ ini ditutup di harga 1.765. Nah, padahal kita tahu ya, IHSG secara year to date ya, jadi secara akhir tahun 2019 sampai tanggal 7 Oktober itu sudah turun di kisaran 21%, sedangkan saham ULTJ ini tetap naik. Jadi kalau teman-teman sudah punya saham ULTJ ini sejak akhir tahun kemarin ataupun bahkan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman pasti di dalam portofolio Anda untuk saham ULTJ ini masih membukukan kinerja floating profit. Ya, dan saya yakin sih ini masih akan terus bergerak naik ya, karena yaitu tadi harga sahamnya menurut saya ini dijaga supaya tidak turun. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan IHSG-nya ya, IHSG secara jangka panjang dari tahun 2014 sampai 2020 ini cenderung stagnan ya, tidak kemana-mana karena memang beberapa tahun ini perekonomian global sedang tidak bagus, makanya tidak kemana-mana. Nah, bagaimana sih kok bisa saya menyimpulkan bahwa ULTJ ini harga sahamnya dijaga supaya tidak turun? Nah, ini saya ambilkan dari laporan pengumuman ya, pengumuman di IDX, di websitenya IDX. Kita klik di pengumuman di sini, kemudian kita ketik kata kunci ULTJ. Nah, di sini ada laporan bulanan registrasi pemegang efek. Teman-teman klik di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah laporan bulan tentang komposisi pemegang saham perseroan ya. Karena kita bicara mengenai harga saham, maka kita bicara mengenai komposisi pemegang saham. Nah, teman-teman di sini lihat kolom ini paling atas ini. Ini per 31 Juli 2020 dan ini per 31 Agustus 2020 ya. Jadi tanggal 31 Juli di sini ada PT Indolife Pensiun Tama, sebelumnya memiliki 14% saham ULTJ, kemudian per 31 Agustus sudah hilang. Artinya Indolife ini menjual semua saham ULTJ yang dimiliki. Terus siapa yang membelinya? Yang pertama adalah Bapak Sabana Prawira Wijaya ya. Jadi ini adalah direktur sekaligus pemilik, presiden direktur sekaligus pemilik dari Ultra Jaya Mic ini ya. Per 31 Juli kepemilikan saham ULTJ beliau sebesar 32%, kemudian per 31 Agustus menjadi 43%. Artinya ada penambahan 11% dari kepemilikan saham ULTJ oleh Pak Sabana ini. Nah, kemudian sisanya kemana? Sisanya di buyback oleh perusahaan sendiri. Nah, jadi 14% yang dijual dari PT Indolife, 11%-nya dibeli Pak Sabana, sisanya di buyback ya. Di buyback berarti kisaran 3%. Nah, di sini ada jumlah perubahannya, di sini tercatat 10%. Lalu yang 7% itu dari mana? Nah, dari masyarakat ya. Jadi PT Ultra Jaya Mic ini melakukan buyback, artinya dia beli di market ya, beli dari masyarakat sebanyak 7%. Sini ya, makanya buybacknya 10%. Nah, sekarang kita lihat nih komposisi akhirnya. Kita lihat komposisi akhirnya, maka PT Prawira Wijaya Prakarsa ini memiliki 21% saham ULTJ, kemudian Bapak Sabana Prawira Wijaya memiliki 43% saham ULTJ, yang menjadi treasury stock alias buyback saham ULTJ ini adalah sebesar 10%, dan masyarakat dari yang tadinya itu 32% menjadi hanya 25%. Ya.
Dan ini merupakan, menurut saya merupakan buyback saham yang cukup banyak ya, karena pembeliannya itu mencapai 10%. Teman-teman sekalian, pergerakan harga saham secara jangka pendek itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh dua faktor saja ya, yaitu faktor supply dan faktor demand. Jadi kalau supply saham ULTJ ini berlimpah, sedangkan demand-nya itu kecil, maka harga sahamnya itu otomatis akan turun. Sedangkan jika supply saham ULTJ ini kecil dan demand-nya itu besar, otomatis harga sahamnya akan naik. Nah, dari laporan pemegang saham yang saya tunjukkan tadi itu, di situ sudah sangat jelas nih bahwa ada mekanisme di mana supply-nya itu diperkecil ya. Supply saham publik ya, supply saham yang ada di masyarakat itu diperkecil dari yang tadinya 32% menjadi hanya 25%. Artinya supply-nya sengaja diperkecil supaya harga sahamnya naik. Nah, inilah menariknya dari saham ULTJ ini. Maka saya di video-video saya sebelumnya ya, saya juga mengatakan saham ULTJ ini saham yang layak ditabung karena memang secara jangka panjang harga sahamnya ini selalu naik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, khususnya bagi Anda yang nonton video ini tapi belum bisa beli, atau Anda mungkin bertanya bagaimana cara beli saham ULTJ. Nah, ini saya perkenalkan aplikasi yang menurut saya aplikasi yang sangat bagus sekali, khususnya buat teman-teman yang belum punya rekening saham. Teman-teman bisa manfaatkan aplikasi ini, yaitu aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini merupakan aplikasi dari PT Ajaib Sekuritas Asia dan sudah memiliki izin serta dalam pengawasan OJK, plus perusahaan ini juga sudah masuk menjadi anggota bursa ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aplikasi Ajaib ini aman. Untuk membuka rekening saham melalui aplikasi Ajaib ini juga sangat mudah teman-teman, karena ini 100% online. Jadi teman-teman tidak perlu scan macam-macam, tidak perlu ngeprint kertas-kertas, semuanya full online. Teman-teman hanya menyiapkan KTP saja. Setelah teman-teman registrasi melalui aplikasi Ajaib ini, tinggal ditunggu 1 kali 24 jam dan rekening saham Anda siap untuk digunakan. Oke, sekarang kita coba beli saham melalui aplikasi Ajaib ini. Nah, kalau teman-teman ingin membeli saham, pastikan teman-teman belinya di jam bursa buka ya. Jadi bukan beli di luar jam bursa. Karena kalau teman-teman mau melakukan transaksi di luar jam bursa, maka transaksinya akan cancel dengan otomatis. Nah, kebetulan saat ini masih berada di jam bursa ya. Di handphone saya menunjukkan jam 2.14 ya, jam 2:14. Nah, sekarang kita akan coba beli. Di sini teman-teman bisa lihat ya, saldonya masih 0, saldo saham maupun reksadana. Nah, sekarang saya akan masuk di menu beli ya, menu beli. Kemudian kita tinggal cari saham apa yang ingin kita beli. Di sini saya ingin beli saham ULTJ katakanlah ya. Nah, kita tinggal ketik ULTJ, di sini langsung akan muncul ULTJ, Ultra Dynamic Industry and Trading Company. Nah, teman-teman klik lagi ULTJ-nya. Nah, nanti di layar handphone akan muncul seperti ini. Ini ada harga bid dan ask ya. Kalau teman-teman ingin beli saham saat itu juga, teman-teman langsung saja pilih harga ask. Karena kalau teman-teman ingin beli saham di bawah harga ask, maka teman-teman harus antri dulu. Harus antri sampai harganya itu menyentuh harga yang teman-teman inginkan. Nah, karena kita ingin coba langsung beli, maka saya akan langsung pilih harga ask-nya. Di sini harga ask-nya 1.755. Saya klik beli di sini. Kemudian kita tinggal pilih mau beli berapa lot, 2 lot, 1 lot, 3 lot. Nah, nanti otomatis akan muncul angkanya. Angka ini menunjukkan berapa harga yang harus kita bayar totalnya. Di sini akan saya coba beli di harga 1.755 untuk jumlah 1 lot ya. Nah, di sini langsung saja klik beli di sini. Kemudian ini ada konfirmasi order. Jadi sebelum kita confirm ya, kita cek lagi nih, kira-kira sudah tepat atau belum. Nah, di sini sudah tepat semua, sudah sesuai perhitungan, maka saya klik beli lagi. Oke, nah di sini setelah klik beli, teman-teman akan muncul menu seperti ini ya, order beli dikirim, cek status ordermu pada menu transaksi. Kita lihat nih ordernya ya, lihat order. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya paling atas sendiri.
Satu lot 1755 keterangannya match. Match ini artinya sudah done ya, sudah deal. Jadi saya sudah beli ULTJ di 1755. Setelah kita beli saham ULTJ dan keterangannya sudah match, nah supaya kita tahu nih saham apa saja yang kita punya, kita tinggal pilih menu portofolio yang di tengah ini ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya, saya punya saham ULTJ senilai 175.500. Nah, sesederhana ini silahkan teman-teman coba di handphone masing-masing. Silahkan di-download di handphone masing-masing dan masukkan kode referral. Karena dengan memasukkan kode referral ini, teman-teman akan mendapatkan bonus reksadana secara gratis senilai Rp10.000. Dan bagikan juga kode referral Anda ke teman-teman Anda supaya Anda mendapatkan poin yang nantinya poin ini bisa ditukarkan ke 3 hadiah ini, yaitu saham gratis, reksadana gratis, atau free broker fee. Nah, contohnya seperti ini. Oke, contohnya di sini saya memiliki 5 koin tersedia untuk ditukarkan ya di menu yang di bawah ini. Teman-teman tinggal pilih tukarkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih saham gratis, reksadana gratis, atau gratis biaya broker. Nah, karena saya suka dengan saham, maka saya pilih saham gratis. Nah, teman-teman bisa pilih nih 3 kartu ini. Di dalam 3 kartu ini masing-masing ada 1 lot saham yang nanti bisa teman-teman dapatkan secara gratis, tetapi ini sifatnya random. Nah, ini saya akan coba pilih yang tengah. Dan di sini saya akan mendapatkan ya 1 lot MRAT. Nah, jadi saya mendapatkan 1 lot saham Mustika Ratu Tbk. Kemudian saya mau tukar lagi. Di sini saya coba pilih yang di sisi kanan. Dan di sini saya mendapatkan 1 lot Campina Ice Cream Industry ya, atau saham dengan kode emiten CAMP. Nah, sekarang kita coba lihat di menu lihat bonus saham ini ya. Nah, di sini saya akan mendapatkan 1 lot saham dari Mustika Ratu Tbk dan Campina Ice Cream Industry. Cuman saham ini akan menjadi portofolio saya kurang lebih diperlukan proses sekitar 29 hari ya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.